Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan menopang kami dalam segala keadaan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar, dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 41, ayat 37 sampai ayat 49. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah, serta memberikan Asnar, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah tidak cukup dengan pengetahuan. Tanggana ke kapaisanan bangri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada orang yang bisa memprediksi masa depan dengan berpatokan pada kondisi terkini. Seperti halnya seorang pengamat sepak bola, mereka bisa memprediksi tim yang kemungkinan memenangkan pertandingan dengan melihat kondisi tim tersebut, meskipun tidak semua prediksi itu sesuai dengan kenyataan. Saudara-saudara, cerita Yusuf dalam bacaan kita tidak hanya dianggap bisa memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi melampaui hal tersebut. Yusuf diakui Firaun sebagai orang yang penuh roh Allah. Mengapa Firaun memberi pengakuan seperti itu? Bukankah yang dikatakan oleh Yusuf belum terjadi? Bahkan Firaun sangat yakin dan menyatakan, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu,
Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 39. Yusuf tidak hanya pandai, tetapi dianggap bijaksana. Yusuf dianggap orang yang mampu memprediksi masa depan atau visioner. Banyak orang yang menganggap dirinya visioner, punya pengetahuan tentang masa depan, tetapi tidak mengundang Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Mesir tentu tidak kekurangan orang berpengetahuan pada zaman Yusuf, tetapi tidak ada di antara mereka yang bijaksana seperti Yusuf yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Yusuf adalah satu-satunya orang yang punya pengetahuan tersebut. Itu sebabnya Firaun memberi kepercayaan kepada Yusuf sebagai penguasa di Mesir atau Perdana Menteri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengetahuan kita tidak cukup untuk menuntun kita menuju masa depan yang lebih baik. Hanya oleh kuasa Roh Allah, kita dimampukan untuk merancang dan menyongsong masa depan dengan baik dan penuh pengharapan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan, yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa oleh kebenaran firman-Mu juga terus menuntun hidup kami menuju masa depan yang lebih baik, yang tentunya tidak hanya cukup dengan pengetahuan, tetapi juga senantiasa hidup bijaksana. Kami mohon kiranya oleh Roh Kudus kami terus dimampukan untuk senantiasa menjalani kehidupan ini menuju masa depan yang lebih baik, dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Topang dan berkati kami semua dalam segala keadaan, dalam berbagai situasi dan kondisi hidup masing-masing kami. Jaga lindungi kami dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan kiranya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan akan juga senantiasa diberkati. Diberkatilah setiap orang tua untuk senantiasa mendidik mengarahkan anak-anak dengan benar. Anak-anak diberkati dalam mengemban tanggung jawab, bahkan di dalam pertumbuhan pendidikan, bahkan juga dalam masa muda mereka. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit, diberkatilah mereka dan ditopanglah mereka yang berduka cita, bahkan juga yang menghadapi berbagai persoalan hidup. Oleh kuasa Tuhan semuanya akan dapat dijalani dengan baik. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia, bahkan apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Juga diberkatilah kiranya setiap orang tua kami dalam masa tuanya menjalani hidup karunia Tuhan. Dijaga, dilindungilah kami semua dalam mengerjakan tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini, bahkan juga dalam kesaksian kami sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Kiranya kami pun senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Juga diberkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa juga memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dijaga, dilindungi kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.